Gue kalau trading kebanyakan floating loss gitu. Hmm. Lu lihat aja nih akun gue nih. Floatingnya minus mulu Minus gitu ya? mulu, iya. Hmm. Ya karena pada dasarnya secara psikologis terbalik. Ready and go, bos. Ya kan? Rugi kecil harusnya kita buang. Karena kita tahu analisis kita salah. Rugi kecil harusnya kita buang. Iya, bener dong. Sekarang gini, kita udah melakukan analisis ya. Kita udah melakukan istilahnya research lah. Di balik research itu kan pasti makan waktu. Bisa setengah jam, 1 jam eksekusi. Pada saat kita tahu analisis kita salah, ya harusnya kita berani cut loose. Nah, Bukan keep floating terus. Betul. Most of the people itu hoping, bukan trading. Oh. Ketika mereka sudah hoping, oh ini kayaknya masih bisa naik sih, ya kan? Gue tambah lagi deh gitu. Ya kan? Oh, jadi udah minus floating. Udah minus. Tombok Tambah lagi. Iya. Minus lagi, tombok terus. Iya. Oh, itu yang membuat kenapa klien-klien lose money. Yes. Faktor utamanya ya. Yes. Faktor-faktor lainnya tuh contohnya seperti apa lagi? Ada nggak kira-kira? Terlalu cepat kali ya mengambil keputusan, paling itu aja sih. Jadi gini loh, sekarang nih di era digitalisasi, semua udah serba online ya, transaksi udah gampang. Beda cerita pada saat kita ya flashback dikit mungkin di bawah tahun 2000 lah, belum terlalu banyak online ya, transaksi mostly-nya masih pakai telepon, by phone. Kalau dulu ya by phone. Cek harga juga. Iya, nah itu kan create apa namanya istilahnya decision making nggak segampang kita menggunakan aplikasi. Iya. Kan? Kita pakai aplikasi. Oh lihat buka market, oke, ini kayaknya masih bisa naik nih, pencet, jebret, ya kan? Itu salah satu faktor. Jadi istilahnya salah pemanfaatan. Oke. Ya, karena kemudahan dalam bertransaksi ya membuat orang jadi istilahnya menjadikan ini seperti gambling gitu. Sebelum kita lanjut nih ya, gue ada pengen nanya nih kok. Boleh. Gue nih nggak pernah main di dunia forex nih, dan Iya. sejujurnya ya, Iya. tadi yang lo ngomongin tentang hal tadi kayak floating loss apa itu gue ngerti tuh. Nah lo mungkin ada penonton yang ngerti, mungkin ada yang enggak. Boleh Iya. nggak lo jelasin aja kok. Kayak floating loss tuh apa? Oke. Loss tuh apa gitu? Boleh nggak? Oke. Iya. Simple sih, floating loss tuh gini bro. Anggap aja lu beli saham di 3.000 misalnya Iya. per satu lembar, and then nilai sahamnya turun jadi 2.750. Itu kita berbicara sudah floating kerugian atau floating loss. Nah, apa maksudnya? Jadi misalkan contoh ya istilahnya kita sekarang posisi saham kita ini udah dalam keadaan rugi Rp250. Nah, pertanyaannya nih, siap jual nggak pada saat rugi? Itu kebanyakan orang lebih cenderung berharap sahamnya itu bisa kembali lagi ke harga awal minimal. Itu yang dimaksud dengan floating loss. Nah, waktu kita sebelum menentukan pembelian itu, pasti kan ada research yang kita lakukan kan? Ya kan? Setelah research dan analisis, terus kita putuskan beli nih. Setelah dibeli ternyata harganya turun. Anggapannya kita sudah salah, gitu kan? Nah, permasalahannya banyak orang tidak mau mengakui kesalahan itu, atau cenderung mempertahankan analisis dia yang dalam tanda kutip sudah dalam keadaan salah, ya dipertahankan itu istilahnya. Nah, floating loss itu kan mungkin dari sekarang 2.750. Nanti ini kita bicara main psikologis, ya. Wah, floating loss nih, ya sekian persen. Nanti balik ke 3.000, gue tutup deh. Gitu ya. Istilahnya pada saat itu posisi mindset kita itu sudah dalam keadaan maunya ngejaga modal. Bener gak? Udah kita nggak mikirin profit lagi pada saat itu. Begitu harganya balik naik nih, kira-kira 2.900 misalkan gitu kan. Udah deket tuh sama angka 3.000. Which means kalau 3.000 kita tadi sudah berkomitmen balik 3.000 gue tutup aja deh. Karena analisa gue salah, misalnya gitu kan. Turun lagi ke 2.500, tambah dalam dong. Nah, pada saat tambah dalam, orang kecenderungannya adalah nambah posisi malah. Nombokin di sana. Iya. Berharap itu akan naik balik. Betul. Karena sebenarnya gini, lucunya kan analisamu sudah salah gitu. Harusnya kita udah tahu by the time kita salah, ya kita harus berani yang namanya cut loose. Istilahnya gitu. Anggap aja sama kayak kita punya perusahaan nih. Kita tahu nih karyawan kita istilahnya ada yang bandel lah atau apa.
ada yang nyolongin uang lah perusahaan misalnya gitu. Kira-kira pertahanin nggak? Ya enggak Iya, lah. ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi trading itu juga menurut saya sama kayak usaha atau bisnis, kayak dagang kita ngomongnya. Cuma permasalahannya banyak orang yang nggak paham di situ. Akhirnya yang istilahnya yang transaksi bukan istilahnya bukan logiknya dia, tapi yang bertransaksi udah pakai ini, Pakai feeling. pakai feeling. Kayak orang Asia bilang feeling. Iya. Makanya 90% orang lose di market karena hal itu. Ready and go, bos.